Halo adik-adik, kembali lagi bersama Les Online Sinau bareng Cikgu. Ya, kali ini kakak akan membahas materi hidrokarbon lanjutan dari yang sudah kakak sampaikan di video kakak sebelumnya ya. Untuk video sebelumnya itu kakak baru menjelaskan hidrokarbon yang bentuk ikatannya itu jenuh, yaitu contohnya ada alkana. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan hidrokarbon yang bagian tidak jenuh. Artinya apa? Kalau yang tidak jenuh itu adalah suatu rantai karbon yang di dalamnya itu terdapat ikatan rangkap ya. Nah, rangkap di sini nanti ada dua macam, bisa rangkap 2 sama ada rangkap 3. Sekarang kita bahas mulai dari yang rangkap 2. Nah, kalau di sini rangkap 2 itu namanya adalah alkena ya. Kalau yang kemarin kan ikatan jenuh itu tunggal, contohnya ada alkana. Nah, sekarang yang rangkap 2 itu belakangnya aja yang diganti jadi ena, alkena. Ingat ya. Nah, untuk rumus umumnya dari alkena itu adalah CnH2n. Gini. Nanti bisa diganti angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, kakak akan memberikan contoh dalam penentuan tata nama nanti yang akan kita bahas ya. Oke. Contoh yang pertama, sebelumnya N itu nanti nggak boleh angka 1 ya dalam alkena, karena rangkap 2 itu minimal C-nya harus ada 2. Jadi ada satu pasang ya, terdiri dari 2 atom karbon. Jadi terdiri dari minimal C-nya 2, berarti ini hanya jadi 4 karena memenuhi aturan CnH2n. Kalau di video kakak sebelumnya, kakak menjelaskan namanya kalau C2 itu kan etana untuk di bagian alkana. Kalau di bagian alkena itu hampir sama, tinggal ganti belakangnya aja jadi etena. Ya, ganti belakangnya aja ya. Lanjut, nanti C-nya 3 berarti hanya 6 jadi propena. Lanjut C4 hanya 8 berarti ini butena. Terus C-nya 5 hanya 10 berarti ini pentena. Begitu ya, minimal kalian nanti hafal sampai 10, sesuaikan dengan hidrokarbon alkana yang sudah kakak bahas di video sebelumnya. Ini saya sampai 5 aja, nanti seterusnya bisa kalian sesuaikan seperti aturan di alkana, ganti belakangnya jadi alkena gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kakak baru masuk di aturan tata nama. Nah, di aturan tata nama itu sebenarnya hampir sama kayak hidrokarbon yang bagian alkana. Kita bahas dulu mulai dari yang tata nama untuk rantai yang lurus. Lurus itu artinya rantainya tidak memiliki cabang. Lurus dari kiri sampai kanan atau lurus dari atas sampai bawah, nggak ada belok-belokannya. Itu ya, kakak akan ngasih contohnya, misal seperti ini. Kita lengkapin hanya ya, ingat ya, kemarin kan C itu harus tangannya ada 4. Kalau misalkan ini tangannya baru 1, jadi ini kakak anggap tangan, itu berarti ini hanya jadi 3, kan biar jadi 4 totalnya. Kalau ini yang kedua ini tangannya ada 3, berarti kurang 1, ini 3 kurang 1, ini 2 kurang 2, ini 1 berarti kurang 3. Seperti itu ya untuk melengkapi hanya. Nah, sekarang kita
harus menentukan nama dari rantai yang sudah kita buat ini ya. Jadi aturannya tak tambahi sedikit ya, aturannya dalam penentuan tata nama dari alkena itu saya kasih aturannya di sini. Kalau rantai lurus ya, nanti pasti ada penomeran kalau di alkena. Nah, penomerannya seperti apa? Karena nggak ada cabang, jadi prioritas utama di sini adalah penomeran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkapnya. Kan ujungnya bisa ditentuin dari kiri atau dari kanan, pokoknya yang paling dekat dengan rangkap. Nah, jadi diusahain rangkapnya itu memiliki angka yang paling kecil. Contohnya seperti ini. Ini kan kalau dari kiri itu rangkapnya di nomor 1, 2 ya. Kalau dari kanan rangkapnya ada di nomor 1, 2, 3. Nah, berarti aturan yang benar adalah dari kiri. Karena pilih yang paling kecil. Nah, nanti sebutin dulu nomor letak rangkapnya. Ya, berarti di nomor 2. Setelah itu nama rantai utama. RU itu nama rantai utama. Nah, berarti nomor letak ikatan rangkapnya tadi kan di nomor 2. Ya, terus nama rantai utama karena ini C-nya 5, berarti tadi aturannya C-nya 5 itu kan pentana awalnya kalau di video kakak sebelumnya. Sekarang karena alkena berarti jadi pen T. Nah, seperti itu ya, paham? Jelas ya? Oke, itu untuk tata nama yang lurus atau tidak memiliki cabang. Sekarang kita bahas coba yang rantainya itu memiliki cabang. Nanti cabangnya kan kita di video sebelumnya itu sudah kita bahas. Kalau cabang itu nanti dikasih nama alkil ya, yang belakangnya il itu metil, etil dan seterusnya. Nah, sekarang aturannya hampir sama, saya langsung eksekusi ke contoh soalnya saja karena alkilnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Saya kasih contoh alkena yang memiliki cabang. Oke, nah seperti ini saya memberikan contoh alkena yang memiliki cabang, yaitu alkena itu memiliki kata rangkap 2. Biasanya sih rangkap 2-nya itu hanya ada 1 ya. Nanti kalau misalkan ada 2, bisa sih dikasih keterangan diena atau triena, itu yang menunjukkan jumlah ikatan rangkapnya. Rangkap 2-nya ada 2 atau ada 3. Nah, kita yang bahas yang rangkap 2-nya hanya ada 1 dulu ya. Oke, kita bahas sebenarnya langkahnya sih hampir sama dengan di bab alkana. Ya, saya tulis langkah pertama dalam menentukan tata nama dari alkena yang memiliki cabang itu adalah suruh menentukan RU, rantai utama. Ya, ini catatannya adalah rantai yang terpanjang, yang jumlah C-nya paling banyak, dan memiliki ikatan rangkap 2. Kalau panjang dan itu ikatan rangkap 2-nya kok malah jadi cabang, itu nggak boleh ya, karena nggak ada sejarahnya kok cabang itu ada rangkapnya, itu nggak akan bisa ya. Oke, pokoknya paling panjang tapi yang harus ada melewati rangkap 2-nya. Itu aturannya. Kemudian langkah kedua itu tadi penomeran ya, aturan di atas itu ya, penomeran dekat dengan rangkap, dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap, seperti itu ya. Oke, mari kita coba tentuin mana rantai utama dan penomerannya dimulai dari ujung sebelah mana.
Oke, kita coba aja, yang penting dia harus melewati kata rangkap duanya. Kalau misalkan kita coba dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah kan nggak melewati rangkap, nggak boleh ya. Oke, kita coba lagi. Kalau dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lebih panjang ya. Itu lurus atau belok ke bawah ke sini juga boleh sih, sama aja. Ini rantai utama mengandung ikatan rangkap duanya, kemudian penomeran itu harus dekat dengan rangkapnya ya, dekat dengan rangkap berarti 1, 2, 3 kalau dari kiri, kanan juga 1, 2, 3. Cuma perbedaannya adalah kalau dari kanan di nomor 2 sudah ketemu cabang, berarti itu prioritasnya ya. Prioritasnya yang pertama adalah rangkapnya, yang kedua adalah cabang. Jadi penomorannya yang betul adalah dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Setelah selesai menentukan rantai utamanya yang mana, kemudian penomorannya seperti apa, dimulai dari ujung kiri atau ujung kanan. Setelah itu mari kita kasih nama, dan aturannya itu jangan lupa ya, nanti urutannya adalah nomor cabangnya disebutin dulu ya, sama setelah itu ada nama cabang. Hati-hati dalam penentuan nomor cabang sama nama cabang itu harus diprioritaskan urutan abjad. Nah, urutan abjad itu seperti apa? Di Alkana sudah kita bahas. Contohnya di sini kan ada cabang, ini C-nya 2 kan namanya etil. Kemudian yang CH3 ini kan namanya metil. Berarti nanti karena E sama M itu duluan E, berarti yang disebutin dulu adalah yang etil. Jadi nomor cabang, nama cabangnya etil dulu baru metil. Setelah selesai menyebutin cabang, baru nomor letak rangkapnya. Dan yang terakhir, nama rantai utama yang diberikan akhiran ena. Oke, coba kita kasih nama ini. Karena etil duluan ya, tadi berarti 4 etil. Kemudian ada metilnya itu sebanyak 2 di nomor 2. Jadi dikasih keterangan di metil. Nomor letak ikatan rangkapnya 3. Kemudian rantai utamanya ada 6, berarti heksena. Itu ya, paham? Oke, masih terlalu gampang dalam penentuan nama dari suatu alkena yang memiliki cabang. Nanti harus banyak-banyak latihan soal biar dalam penentuan rantai utama dan penomoran jangan sampai salah ya. Oke, kita lanjut. Untuk hidrokarbon yang tidak jenuh bagian alkena, selain membahas tentang tata nama, kita juga akan membahas tentang isomer, dan yang terakhir ada reaksi. Dapat isomer dulu ya. Oke, yang kedua bahasan dari alkena adalah isomer. Nah, pengertian isomer itu seperti apa? Sudah kita bahas di bagian video sebelumnya di bagian alkana, yaitu pengertiannya adalah intinya jumlah C dan H-nya itu harus sama, tapi ketika dikasih nama, namanya itu berbeda antara rantai satu dengan rantai yang kedua. Nah, aturannya biar lebih enak dalam penentuan isomer itu ada caranya. Di bagian alkana kan sudah kita bahas, tapi kita untuk alkena bahas lagi di sini aturannya ya. Yang pertama jelas di sini ada yang pertama kali kita gambar dari suatu isomer itu adalah rantai lurusnya yang memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian yang kedua, coba kita kasih cabang ya. Jadi di sini memiliki cabang. Yang awalnya lurus jadi cabang. Di sini ada cabang 1 di nomor 2.
Ya, ada ada 1 di nomor 2. Dan hati-hati di sini catatannya adalah ikatan rangkapnya itu jangan pindah dulu ya. Misalkan awalnya itu di nomor 2 ya tetap di nomor 2. Gitu. Ini namanya lebih tepatnya itu adalah isomer struktur. Isomer struktur atau isomer cabang atau isomer, boleh isomer kerangka. Jadi di sini ikatan rangkapnya tidak pindah, tetap di posisi awal ya. Oke, terus kemudian kalau cabang ada 1 di nomor 2, coba kita geser, ada cabang ada 1 di nomor 3, nanti ada cabang ada 2 cabang di nomor berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita setelah selesai coba ganti yang memiliki di sini ada ikatan rangkapnya yang dipindah. Nanti cabangnya juga boleh dipindah sekalian ya. Kalau ikatan rangkapnya dipindah itu namanya isomer posisi. Ya, itu isomer posisi, kata rangkapnya dipindah. Setelah itu yang terakhir itu ada namanya isomer geometri atau lebih terkenal dengan isomer cis dan trans gitu ya. Nah, apa itu cis dan trans? Ya, cis dan trans nanti kita bahas langsung saja ke eksekusi soalnya ya, isomer cis dan transnya. Intinya nanti saya kasih contoh ya, misalkan seperti ini. Ini ada rangkap 2. Terus kemudian memiliki rantai seperti ini ya. Kita bandingkan coba dengan rantai yang seperti sebelah kanan ini. Nah, ini kan memiliki kata rangkap 2 ya. Nah, kita lihat yang posisi rantai karbonnya. Ya, posisi rantai karbon di ujung kiri kanannya itu kalau mereka berseberangan, ini kan berseberangan ya. Ini namanya trans. Nah, kalau sejajar posisinya di atas semua atau di bawah semua, itu namanya cis. Gitu. Nah, biar lebih paham tentang isomer-isomer dari suatu alkena, coba mari kita bahas dari isomer alkena ya. Saya minta coba kita menggambarkan contoh isomer dari C6H12. Ini berarti heksena ya, heksena. Oke, kalau kita bahas heksena, berarti kan awalnya rantainya harus dibuat lurus terlebih dahulu ya. Rantainya lurus, ada C-nya sebanyak 6. Coba kita awalnya ada di rangkap 2-nya itu di nomor 1. Nah, berarti ini kan namanya jadi 1 heksena. Gitu ya. Oke, terus coba kita ganti, ada ikatan rangkapnya nggak boleh pindah, dibuat cabang ya. Ini tetap di nomor 1, ini ada 5. Coba sekarang ganti di nomor 2 seperti ini ya. Ini kan berarti jadinya 2 metil 1 heksena. Nah, setelah itu ini ikatan rangkapnya tetap di nomor 1. Ini masih tetap 5 rantai utamanya, coba cabangnya dikasih di nomor 3. Berarti ini jadi 3 metil 1 heksena. Ini tetap isomer yang struktur ya. Jadi kata rangkapnya tetap nggak boleh dipindah, yang dipindah hanya cabangnya saja. Nah, setelah itu masih banyak lagi, tapi yang paling intinya adalah kita coba yang ikatan rangkapnya itu yang dipindah, yang isomer posisi. Berarti ini tetap lurus dulu aja. Ya, ada 6, coba ikatan rangkapnya dipindah di nomor 2. Ini kan berarti jadi 2 heksena.
Setelah itu coba lagi pindah, masih ada 6 di nomor 3. Jadi 3 heksena. Dan masih banyak lagi isomernya. Kalau mau digambar nanti waktunya panjang banget ya. Jadi intinya saja. Nah, sekarang kita yang terakhir yaitu isomer cis dan transnya itu seperti apa? Itu kita berawal dari 3 heksena. Jadi isometris dan trans itu harus yang bentuk rantainya itu yang simetris ya. Artinya simetris itu antara rantai yang sebelah kirinya ini kan ada 2 kubu nih, 2 kubu C ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan itu rantai karbonnya harus sama ya, harus simetris. Jadi kalau kita bentuk ini tuh bisa seperti ini ya. Nih ada rangkap 2, kemudian nih ada seperti ini. Nah, ini kan yang kiri mengikat C-nya sebanyak 2, yang kanan juga mengikat C-nya sebanyak 2. Kita bandingkan dengan bentuk yang seperti ini. Nah, mana yang cis dan mana yang trans? Jadi intinya semua alkena itu belum tentu memiliki isometris dan trans, hanya yang bentuk rantainya simetris antara kiri sama kanan rantainya sama ya. Ini kan sama-sama mengikat C-nya sebanyak 2. Nah, yang bentuknya rantai karbonnya itu sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, itu berarti namanya jadi cis. Di sini tadi cis 3 heksena tadi ngikut ya. Kemudian yang berseberangan berarti trans 3 heksena. Seperti itu isomer dari suatu alkena. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya setelah isomer nggak lengkap ya kalau tanpa kita bahas yang namanya reaksi. Nah, kalau di alkana kan juga kita bahas tuh reaksinya seperti apa. Nah, kalau di alkana kan reaksi yang terjadi itu hanya substitusi, yaitu ada atom H yang digantikan, ada yang datang, ada yang pergi gitu ya kemarin intinya. Nah, sekarang untuk reaksi di bagian alkena itu nanti ada 2 macam, ada reaksi adisi sama ada reaksi eliminasi ya. Kita bahas dulu yang adisi. Di sini prosesnya adisi itu intinya adalah ada proses pemutusan ikatan rangkap. Nah, berarti nanti kalau itu dari ikatan rangkap 2 berarti jadi ikatan tunggal. Seperti itu. Nah, nanti lawannya adisi adalah eliminasi. Kalau eliminasi berarti ada pembentukan ikatan rangkap dari tunggal menjadi rangkap 2. Seperti itu ya. Oke, kita bahas dulu yang proses adisinya. Jadi langsung saja saya memiliki contoh suatu rantai. Contohnya seperti ini. Ini ada rantai. Ini ada namanya 1 butena gitu ya. Oke, 1 butena. Coba di sini saya tambahkan dengan suatu misalkan HCl gitu ya. Nah, di sini proses pemutusannya itu seperti apa? Jadi ini ingat ini bakalan putus ya, jadi tunggal. Kemudian ada sesuatu yang datang. Nah, ini yang datang ada 2, ada H sama ada Cl. Nah, aturannya nanti hati-hati, ini ada namanya aturan Markov-Nikov. Ini nama penemunya yang memiliki aturan ya, Markov-Nikov. Intinya adalah kalau saya menjelaskan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
artinya kaya makin kaya, miskin makin miskin itu adalah kaya dengan H ya. Jadi kita posisi yang dilihat adalah hanya, ya di sini kan hanya ada 2, sedangkan yang sampingnya itu hanya ada 1. Nah, nanti nemploknya bahasa masuknya adalah hanya bakalan ikut dengan C yang hanya juga banyak. Nah, yang miskin makin miskin seperti itu. Jadi ini hasil reaksinya adalah ini jadi CH3 ya, karena tadi kaya makin kaya, yang itu makin miskin. CH2, CH3 ini jadi namanya 2 kloro, kan jadi alkana ya. Jadi belakangnya ini karena ada 4 berarti 2 kloro butana, seperti itu. Sudah bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau ada adisi, ada proses pemutusan ikatan rangkap yang kaya makin kaya dengan harta ya. Ingat aturannya seperti itu. Nah, sekarang kita balik yang kedua, itu ada eliminasi. Ini adalah pembentukan ikatan rangkap ya, pembentukan ikatan rangkap. Nah, ini nanti hati-hati, sebenarnya eliminasi itu kalau di taraf SMA itu jarang dibahas. Jadi intinya adalah pengertiannya aja. Kalau eliminasi itu adalah kebalikan dari adisi. Nanti aturannya kalau dari ikatannya tunggal nanti bisa jadi rangkap 2. Nah, contohnya ini dibalik aja. Ya, contohnya tadi ada CH3, CH ada CL, CH2, CH3. Nah, ini ada yang dilepas nih, CL-nya lepas, ya ini hanya 1 juga dilepas, berarti tinggal CH2, ini ada rangkapnya, CH, terus CH2, CH3, seperti itu namanya, ini jadi 1 butena, seperti itu dari aturan reaksi suatu alkena. Semoga bisa dipahami untuk materi alkena ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Nanti jangan lupa di subscribe channel kakak Sinau bareng Ciku dan follow IG PR Math Fish Game Online. Sampai jumpa lagi di video-video kakak selanjutnya. Terima kasih.